Ini dia, bintang tamu kita. Tepuk tangan dulu. Kalau mau punya anak cewek apa cowok ada konsultasinya nggak? Bagus. Gerakannya harus apa gitu? Kalau gerakannya sih, saya ada yang hamil dok, baru trimester 1 lah, baru 2 bulanan gitu. Iya. Saya lihat perut dia banyak bulunya dok, itu kenapa ya? Temanmu itu kamu agak detail juga ngeliatin perut temen. Dia ngomong saya. Iya. Boleh. Silakan. buat apa nih? Buat mempersiapkan si bayinya itu nyaman. Kayak salah satu contohnya misalkan kenapa harus ada plasenta tuh biar dia empuk, karena kan dia tinggalnya di situ apa segala macam. Iya, teman saya ya gitu. Oh dok, saya mau nanya. Teman saya. Teman saya dok. Ini gampang dok. Oke. Kan kalau udah gede perutnya itu kan disarankan berhubungan ya kan, disarankan berhubungan. Kalau misalnya si ibunya nggak basah nih, misal gara-gara hormon kering banget sawahnya gitu kan. Ini penting banget, ini keren banget pertanyaannya. Aslinya teman saya yang nanya. Halo guys, aku Maxim Buci. Jangan lupa menyaksikan Bocah-Bocah Kosong karena bintang tamu hari ini keren banget. Dan ingat, acara ini hanya bersifat hiburan saja dan tidak bermaksud untuk merendahkan orang lain. Ya guys, bye-bye, love you all. Peace. Baru Cooltopia, perpaduan lemon dan lime. Stay cool, Cooltopia. Selamat datang di satu-satunya program di muka bumi ini yang mengumpulkan bocah-bocah kosong untuk kita isi. Selamat datang di Bocah-Bocah Kosong. Gua nggak bisa joget, sat. Masa gitu bang? Oke, gue mau nanya, kalian menguasai berapa bahasa? 16. Wah, itu aja udah jelas bohong itu. Apa bahasa apa? Jawa? Jawa, Inggris, Mandarin dikit-dikit. 3 dong berarti? Iya. Oh nice. Oh, aku. Kamu? Sunda. Bahasa Sunda? Jambi. Jakarta. Bahasa Inggris. Wow. Bahasa Inggris. Dan bahasa Brazil. Yang terakhir gue yakin ngarang itu fix. Kok bahasa Brazil? Kalau kamu? Aku 3. Ya. Indonesia. Ya. Bahasa Inggris. Dan bahasa cinta. Oh, bahasa cinta. Kira bahasa anjing buat anjing. Yang strodut. Karena kali ini, jujur, kemampuan bahasa kalian dibutuhkan untuk berbicara dengan bintang tamu kita yang satu ini. Wow, who is that? Tapi jujur kan, katanya ada satu benang merah, tiga-tiganya oke lah bahasa Inggrisnya ya. Iya. Yakin ya? Yakin dong, gila. Oke, karena nanti kita harus menggunakan bahasa itu untuk berbicara dengan bintang tamu kita yang satu ini. Ya ampun, ini bintang tamu buat gue banget kayaknya. Like a pizza. Yaudah, coba kita lihat dulu ini clue untuk bintang tamu kita kali ini. Lo Cina. Ya. Jadi ada. Kok mirip Vincent? Ini ada. Vincent kali. Iya, waktu masih kecil. Beda universe kayaknya. Jadi ini ada spidol tapi SP-nya dicoret. Oke, habis itu ada Asia. Dolce. Idol Korea. Gak mungkin. Itu Spidol, SP-nya coret. Idol Cina. Idol apa ya itu? Berarti bahasa Cina. Kamu bisa nggak? Bahasa ini apa aja. ya? Bahasa Mandarinnya. Halo, selamat siang. Nama saya Kates gitu. Ni hao. Apa ya kalau siang aku lupa. Tapi kayaknya kalau pagi Cao Sang Hao, wo jiao Chen Huiling. Bagus. Chen Huiling. Iya. Dia dari Cina loh. Nama Cina aku Chen Huiling. Kamu bisa nggak bahasa Mandarin? Ni hao. Aku bisa bahasa Wo you Mandarin. sang si xiao qian.
Nah Apa itu artinya? mau berak mau ke WC. Oh, aku bisa Wah, ini. bahasa Mandarin. Coba. Puyung hai. Hai. Nasi goreng babi. Oh bisa dikit. Apa coba kamu? 你好，我是 Maiden 嘛。Itu jawab apa? Iya, 我是 Maiden. Oh, apa itu artinya? Saya Maiden. Oh. Iya. Tadi kalau misalnya dia pakai ma, dia bilangnya halo saya Maiden ya. Malah dia yang ragu. Saya Medan ya, malah dia yang nanya. Gimana? Tapi intinya karena ini nanti kita harus menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia, jadi biasanya sih ini bikin kalian minder ya. Minder karena kalah cool gitu. Gak mungkin dong aku kalah karena aku selalu cool dengan minum minuman yang bikin cool. Wow. Ini dia Cooltopia. Minuman yang bikin aku selalu cool. Cooltopia juga bisa bikin panas apapun jadi cool banget. Wow. Cooltopia Cooling Squad. Perpaduan lemon dan lime-nya bikin aku stay cool tiap hari di situasi panas apapun. Aku selalu sedia Cooltopia yang selalu coolingin panas dari luar ataupun panas di dalam. Cara minumnya gini ya, Cooltopia Cooling Squad. Yes. Langsung berasa cool banget ya. Bener deh, mau kepedesan makan cabai sebakul, atau panas karena dipukul matahari, atau patah hati karena pasangan dirangkul, tinggal dikulingin aja pakai Cooltopia. Stay cool, Cooltopia. Cooltopia Cooling Squad. Nice. Fior, apakah Medan, apakah Kates sudah siap menguji kemampuan bahasa? Siap banget. Ini keahlian kita. Mandarin kah? Terakhir kali kamu bahasa Mandarin tuh kapan? Waktu lagi ke Loh China? dulu kan aku kan sebelum mau kuliah Cina tapi nggak jadi, itu kan Oke. aku harus belajar bahasa. Susah nggak sih bahasa Mandarin sebenarnya Kates? Susah-susah gampang, tapi kebetulan karena sekolahku dulu udah ada basic Mandarin, jadi ada ulangan Mandarin, Oke. Inggris dan Oke. lain-lain, jadi kayak jadinya kayak nggak kaget. Oke, Jadi kalau ngerti gitu. huruf juga. Oke, kalau gitu nanti tolong pesanku tolong dibantu ya nanti Fior dan Medan. Tapi aku nggak pinter Berarti banget. dari Cina dong, beneran. Kita Oke. coba aja Tes nanti uji ya. aja, Kita tes uji aja. kemampuan. Ini dia bintang tamu kita. Tepuk tangan dulu. Oh iya bener loh. Sajai. Biar. Halo. Ni hao. Ni hao. Ayo silakan. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk bintang tamu kita. Nice. Thank you. Apa ya kalau bahasa Mandarin? Tepuk tangan sekali lagi yuk. Welcome to Bocah-Bocah Kosong. 哦，谢谢。 Ah iya. 为什么你很漂亮啊？哦，谢谢。你会说中文吗？一点点儿。我记得哦，不是啊，你的中文很棒哦。哦，thank 真的。 you，谢谢。哇。 Apa Kita ya? aku bilang, Tolong aku 你 dibalik. 是中国人吗？我不是中国人。哦，你是印尼人。印尼人。哇，你是华裔吗？ Apa？ 华裔， nggak tahu。就是一半一半，中国人也是印尼人。 Oh ya ya ya. 哦， 是。一半一半是吧？谢谢。 Kalian ini pasti bisa bahasa Indonesia kan? Ya, bisa dikit-dikit iya. lah. Dikit, emang iya. 一丢丢。 Oh. Oke, coba tolong dong, Kates aku minta tolong sebisamu Ya, aja. ya. Perkenalkan teman-temanmu in Chinese, in Mandarin, in Mandarin. Ah. 这是 Maiden，啊，她的名字是 Maiden。啊，有中文名字。我是 Maiden。 Kamu punya nama Mandarin nggak？ 妹妹不是妹妹。妹妹啊，妹妹啊，明白。她的中国名字是妹妹。哇哦。妹妹。妹妹妹妹妹妹，好。 Kamu punya Mandarin nggak？ Wah, ni Cengkoren. Ya. 你是中国人。我这这是中国人。哦，中国人吗？呀你是会说中文吗？你会说中文吗？
ini. Sia-sia. Enggak, dia nanya kamu bisa bahasa Mandarin nggak? Oh, tui. Betul. Putih. Oh nggak bisa. Kue. Kalau nggak bisa tuh kue. Kates bagus loh bahasa Mandarinmu. Kan ada yang di basic dari sekolah. OK，那我来吧。 Oke. 大家好，我是英达小兰，blu blu blu blu，我是印尼歌手和医生。 Apa artinya Kates itu? Namanya blue. Artinya dia nggak bisa bahasa Indonesia kan? Artinya dia pernah tinggal di akuarium, guys. Karena bluk. Gua nggak ngerti bahasa Mandarin tapi gua tahu itu bohong katanya. Gak mungkin ada bintang tamu saya pernah tinggal di akuarium, nggak mungkin. Kayaknya yang aku tangkep dia pindah ke Indonesia, tapi namanya nggak jelas juga tadi blue. 哦，不是，我的名字是英达，但是我的小名字是小兰，蓝色的蓝。 Indonesia indah. Oh, 有吗？ Pretty. 漂亮。 Ya, Piolia. Oke, sebelum kita lanjut. Kok namanya Indonesia banget sih? Nah, sebelum kita lanjut makanya, kalian pernah Di lihat prank nggak goblok. sosok kakak ini? Pernah. Kamu lihat di mana? Di Tokpot. Di Tokpot. Guys, udah hamil. Capek dia ngomong bahasa Mandarin. Oh, indah. Iya, kita kedatangan Indah Kus. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Indah Kus. Ini Indah Kus. Kamu kan tadi tahu Indah Di Kus. Tokpot tadi aku udah bilang. Aku udah pernah lihat tapi kayak nggak tahu. Iya. Tapi aku nggak tahu kalau dia bisa bahasa Indonesia. Karena dia lihat di Tokpot tuh kayak cuman diedit dang gitu-gitu kayak cantik gitu loh. Jadi Indah Kus ini dia berapa tahun waktu itu lo di China men? 已经1年1半了。 1 tahun ya? 1 tahun. Ichinisan. 1 tahun dari jauh. 不是，这是日本话，这是中文。 Repeat. Kalau ngomong 1 2 3itu bahasa Mandarin. Kalau 1 2 3 nya. Arigato Jepang. Jepang apa Cina sih? Emang menurutmu nggak boleh bisa bahasa Jepang? Stylenya Harajuku gitu kan. Ya 2K. Iya. Iya. Tapi namanya bahasa Cina, mukanya juga Cina. Namanya Kak. Indo. Iya, namanya Indah. Kayaknya orang Indo ya? Orang 我是 Sunda. 印尼人。 Oh. Iya, aku orang Indo guys. Dia orang Indo. Chinese. Besarnya di Bandung. Anyway, Indah, lo belajar bahasa Mandarin kan lumayan fasih, sangat fasih bahkan. Untuk gua orang awam mulai itu sangat fasih. Berapa lama lo belajar sampai akhirnya bisa sefasih? Sebenarnya aku belajar Mandarin itu setelah survival show music yang pertama. Karena jadi idol di China. Iya, Nyanyi terus lagu apa? Oh, idol China. Lagu apa? lagu China, English. Lagumu sendiri? Lagu aku sendiri, kadang kayak tergantung program, kadang kita bikin lagu sendiri juga. Gitu, terus pokoknya aku ingat cuman 3 apa 4 bulan belajarnya. Kamu berarti Iya, punya. tapi emang cepet sih kalau Mandarin itu kayaknya. Aku hampir mau mati. Oh ya, soalnya menurut aku susah banget. Oh, soalnya kamu nggak ada basic dari kecil ya sekolahnya? Iya, karena kebetulan aku bukan Chinese sebenarnya. Wih, keren. Tapi untuk bukan orang Chinese, bahasa Mandarinnya bagus Iya, banget. Bagus banget. Apa contoh bahasa Mandarin yang kita tuh kalau katanya kan itu permainan nada ya? Iya. Iya. Apa yang kalau nadanya salah artinya beda? Oh ini, Iya, bener. kayak 我知道 itu kan kayak aku tahu. Iya. Tapi kalau aku telat, 我知道. Bener. Aku kok berasa kayak Cina kampung ya? Kamu gimana? 我知道. Kamu kayaknya kalau kecil ditabok orang. Dikira kamu ngehina. Soalnya kamu Cina banget kan. Tapi kamu menguasai berapa bahasa Indah? Kan kamu kan sempat berkarir juga di China. Kamu sempat berkarir. Chinanya di mana kalau boleh tahu? Chinanya di awal aku ke Beijing, tapi pindah-pindah kayak kita kan perform di banyak kota juga. Terakhir di Changsha. Oh, terakhir di Changsha. Gitu. Berarti kamu fluent berapa bahasa? Kita coba ya. Ya, oke. Kayak misalkan 안녕하세요. 저는 인다쿠스입니다. 반갑습니다, 여러분. 大家好，我是英达，我是印尼歌手和医生，已经1年1半了，在中国发展。And now I'm in the middle of like
talking with a lot of people here. It's so yes. fun to be here. Dan aku juga sebenarnya adalah extrovert mentok gitu loh. Tadi di awal-awal aku disuruh bohong gitu. So, aku sebenarnya agak kayak deg-degan gitu, bejir kayak aku nggak pernah kayak tiba-tiba aku pernah jadi suruh gitu. 4 bahasa berarti. Terus tapi sebenarnya orang teh Sunda pisan sebenarnya orangnya. 5 bahasa. Dan kayak Oke. Sign language juga bisa 6 berarti. coba INDAHKU. Nah, Itu bahasa contekan ya kan? enggak bukan. Sign language itu bukan bahasa contekan, bukan. Bukan, dia kan begini, bukan sign language. Kalau sign language gini. Iya kan? A, B, C, D. Itu bahasa Iya. contekan. Enggak, itu sign language. Iya itu sign language. Oke, nggak gitu. Aku kira tadi. Kagak, itu bukan. Gua tahu kan bahasa contekan karena nomor 1 apa? Enggak gitu. Kamu kayak gini, kertas ujian udah diambil langsung. juga. Tapi Indah, lu masih kalah Indah. Karena rekor tertinggi bisa bahasa banyak sejauh ini Medan 15 tadi kan. Coba dong, Medan tadi ngomong 15 kan? Coba tolong dibuktiin dong. Kita tampilkan. Ayo. Bahasa Brasil. Coba bahasa Brazil gimana? Coba bahasa Brazil. Neymar. Coba bahasa Brazil gimana? Nggak tahu lagi. Oke, kita lihat dulu yuk visual performernya, performan Indah as a idol di sana. Ini dia. Nanti kalian boleh tanya-tanya ya. Oh ada. Ada. Cantik banget ya. Gokil, kita kasih tepuk tangan dong. Wow, sendirian itu. Enggak, kita lagi ini final, terus di final itu aku barengan lagi sama grup. Ada kayak, jadi itu tuh survivalnya kayak ada singer, ada DJ gitu, terus digabungin bikin lagu. Terus itu kebetulan lagu aku yang kita bikin remake bareng gitu. Oh, jadi nggak kayak girl band yang berlima, berempat. Nah kalau di sana tuh karena aku solo, aku forever solo gitu, sedih gak sih? Oh, nggak digabungin sama yang lain nggak? Enggak, ini juga kayak kalau di China itu banyak banget survival justru buat solo. Oh, solo. Gitu. Soalnya biasa orang kalau mau jadi idol ke Korea, ini ke Cina. Kalau grup iya, kalau grup mungkin iya ya. Oh, kalau solo lebih banyak ke China ya? Iya, di sana tuh justru sekarang udah nggak ada survival buat grupnya. Grup yang kayak girl band atau boy band gitu. Oke, silakan kalian mau nanya-nanya apa? Tadi kan udah. Kak. Kenapa kamu mau nanya apa ke Tes? Tapi kakak pas tampil di panggung yang segede itu. Betul. Belum 1 dong. juta rupiah. Kenapa, Kak Tes? Ditampil di panggung yang segede itu, kakak gimana perasaannya, apa nggak deg-degan? Itu kan soalnya kan kayak kakak aku lihat kayak pede banget, terus kayak menguasai panggung itu kan nggak semua orang bisa. Iya, padahal itu juga bukan di negara kita sendiri lagi ya. Atau malah lebih pede karena bukan negara sendiri. Nah, itu menarik. tuh Menarik. pertanyaan. Ih, Iya. Bagus ya pertanyaan. bagus Dari banget. tadi Kak Tes tuh on fire loh bertanya. biasa bagus. Nggak soalnya. Ya boleh, kamu juga boleh, kamu on fire juga. Kamu juga on fire juga. Ya udah aku juga mau. Boleh, kamu boleh juga. Karena jujur aku sendiri kayak misalkan belakangan ini aku suka pergi-pergi kan ke luar negeri. Karena kayak beberapa kan bisnis trip juga Asik. dibayarin orang juga, Iya. bukan aku. Kayak aku merasa kayak lebih pede, kayak kemana-mana gitu, kayak apa adanya. Terus juga bahkan nggak make up pun kayak aku bisa tetap kayak nggak usah takut gitu loh. Karena di negara orang ya. Iya, tapi pun juga responnya si negara-negara orang juga yang Biasa positif. aja. Maksudnya kayak positif yang kayak, wah kamu cantik ya. Padahal nggak ini. Kalau misal di Indonesia aku yang kayak malah nggak pedean. Kalau aku justru di panggung pertama aku banget yang first elimination, yang pertama kali ada Tao Laoshi di situ, yang itu baru deg-degan parah menurut aku ya. Jadi menurut aku itu kayak nyanyinya ya nggak fals sih, tapi nggak enak menurut aku. Oke. Kurang maksimal. Kurang maksimal karena kayak Bisa ulang lagi nggak sih gitu? Iya ya? kayak terus pertama kali lihat stage yang ngengok gitu, yang kayak heboh banget naik turun tuh kayak pertama kali gitu loh Kak. Terus dia, hah gini toh panggungnya seru Bingu gitu kayak. Terus tapi kesana-kesananya sih kayak malah kayak gitu. Akhirnya Emang dari dulu ngikutin yang Chinese gitu, yang Mandarin maksudnya. Iya, Kenapa akhirnya Mandarin. kiblat Oh. karirnya ke China? Iya. Nah sebelumnya itu sebenarnya aku lagi prepare justru buat ke Korea tadinya. Udah bikin lagu di sana, udah mau bener-bener tinggal, ya pokoknya udah ada lah kayak ini udah PPT-nya udah jelas, kayak training 3 bulan apa segala macam. Nah terus akhirnya di waktu yang bersamaan tuh aku audisi buat
survival music di China. Padahal itu sama sekali aku belum bisa bahasa Mandarin. Dia benar-benar Nekat ya. Iya, terus kayak ternyata pas aku ikutan audisi, lah lolos. Terus udah deh. Selama di sana aku inget pokoknya setelah stage ketiga tuh kan per tema, per stage show ada temanya. Terus stage ketiga itu temanya kayak Tang Dynasty gitu. Oh, wow. Jadi kita pada pakai hanfu apa gitu-gitu kan. Terus stage-nya yang 360 derajat gitu kayak gak tau dari situ aku mulai kayak tiba-tiba jatuh cinta berjuta rasa. Sama daerah sana lu akhirnya jatuh cinta? Iya, jadi kayak aku cinta sama China culture yang tadinya tuh kayak bejir gitu. Aku nggak pernah ada sama sekali kebayang. Apa yang beda shock culture-mu pertama kali ke China apa? Nanti sekali sharing sama teman-teman. Oh iya, aku pernah culture shock 2 minggu di awal karena cara kerja China industry sana sama di sini tuh beda banget. Di sini kita kan slow living abuse gitu kan. Kalau di sana tuh bener-bener yang tak banget. Terus aku inget pokoknya even waktu aku lagi berduka karena siang-siang jam 1:30 tuh nenek aku dipanggil kan. Terus tapi hari itu harus rekaman. Jadi kayak aku cuma dikasih waktu setengah jam. Terus kita pergi lagi rekaman. Kayak gitu. Jadi bener-bener hustle parah bro, gas gitu. Tapi kayak pokoknya keras banget. Harus gas terus. Bener gak sih di Cina itu? Silakan tanya. Bener gak di Cina banyak tas KW? Aku mau nitip nih. Nah, ini rame banget. Kali ini kamu yang on fire. Kali ini kamu yang on fire. Terima kasih Blonde. Luar biasa ya ini ya. Pertanyaannya, karena ini untuk apalagi tas-tas yang kualitasnya nggak terlalu beda jauh tapi harganya lebih murah kan kenapa enggak? Itu dia. Oh, nitip tuh open PO kayak Kak. bisa banget. Oh, tacahau. Iya gimana? bisa. Jadi kalau dulu pertama kali aku sana, aku mikir kayak kok orang-orang bisa gini sih, kayak bener-bener setiap hari tuh misalkan sepatunya Balenciaga gitu kan. Sama tuh bener-bener dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh bener-bener branded gitu. Sampai akhirnya mungkin kan udah kelamaan di sana, jadi kayak mereka tuh kita nungguin maksudnya. Jadi kayak gitu. Tambah lagi nih satu bocah-bocah kosong ya. Kayaknya ini jadi cocok nih, jadi bocah-bocah kosong cocok nih. Aku lebih ke buffering maaf ya. Kadang tuh terlalu cepet gitu. Iya, nggak apa-apa. Ya? Terus ternyata memang sebenarnya aku pun dari teman-teman aku bilang, jadi kayak banyak banget si pabrik-pabrik yang bikin itu emang mereka jual juga. Jadi kayak apakah ada KW-nya? Ada juga. Jadi kayak orang-orang tuh sebenarnya masih nggak tahu gitu kayak apakah ini KW apa enggak karena benar-benar sepersis itu. Persis banget kan. Di Cina ada orang maling besi nggak? Emang di Indonesia Bang dia nanya memang di Indonesia ada. Kosongpedia. Fenomena maling besi adalah seni menghilangkan logam dari tempat umum tanpa izin dan tanpa malu. Bermula dari kebutuhan, berakhir pada penutup got yang tiba-tiba hilang, tidak peduli siang atau malam, kalau ada celah, besi bisa lenyap. Maling besi tidak pilih-pilih, dari rel kereta sampai tiang listrik. Motivasinya? 1. Besi tua bisa jadi uang. Perban utamanya, kita masyarakat yang tiba-tiba jatuh ke got. Sampai sekarang pun fenomena ini terus berlanjut. Gimana? Jadi ke besi kan? Jadi keisi kan? Ada di Indonesia ada maling besi. Itu di bawah jalan tol tuh besi-besi dicopotin. Ya, sebenarnya saya tahu yang golongan yang terduga, tapi bahaya kalau saya sebut. Emang golongan apa? Emang itu bisa dijual lagi? Bisa. Diapain? Dijual kemana? Ada tukang besi, dia jual kiloan. Oh, jual kayak rongsok gitu. Yes. Di sana di Indonesia di sana tuh pada jual TikTok shop gak sih TikTok shop? Ada juga kayak Douyin shop gitu kan. Di China mereka nggak ada TikTok. TikTok malah namanya Douyin kan. Namanya TikTok Douyin. juga nggak tahu ya, tapi Cemimiu. Cemimiu itu apa ya? Cemimiu yang Cemimiu. Oh iya ya. PI ya? Oh iya. FYI. Seingat aku nggak salah Cemimiu ya. Kayak TikTok tuh dulunya tuh punya China juga apa gimana, terus mereka akhirnya bikin sendiri khusus buat Cina doang namanya Douyin. Tapi sama ya karena sama Ya. sama Red Note. Sama banget. Oh, Red Note tuh kayak Instagramnya lah, Xiaohongshu. Aku mau nanya, salah kamu. Lagi excited soalnya. Ya dong. Kak Coki yang blonde dulu aja nanya. Boleh. Terima kasih Kates yang blonde juga. Aduh. Kita mau nanya nih. Kamu udah lihat kan pekerjaannya tadi Kak Indakus tuh kan sebagai idol dan lain-lain. Kamu tahu nggak kerjaan masa lalunya apa? Aku kasih satu kesempatan untuk nebak. Kamu. Pinjol. Pinjol.
pekerjaan. Kamu apa Kates? Gojek. Gojek boleh. Pengen karena kepikiran sih. Iya. Ini udah Barista, siap kan? barista. Barista enggak seru sih kayaknya ya. Seru tapi belum. Kamu apa? MUA. Oh, makeup artist. Ya, Ya, tapi pelajar kayaknya ya Pasti mungkin. lah. Pelajar bukan pekerjaan gak sih? Ya. Belajar bukan pekerjaan. Aku langsung spill aja ya. Kak Indah pernah jadi dokter dan certified dokter. Dokter. Dokter apa? Dokter kok ngomong bejir? Ya tapi kamu bayangin ya misalnya dok aku suka bejir begitu. Pasiennya pasti Aku pusing banget bejir kok bisa gitu Dia bejir. certified dokter. Jadi Kak Indah ini certified dokter sudah praktek berapa lama waktu itu? 3 tahunan lah. Praktek. 2 Berarti Kak Indah ini umur berapa Kak? tebak. Nah, 30, 28, 29. 27. itu Bener kok tebakannya? Yang bagian Yang mana, mana? tuh? 27-nya. Enggak Itu dari aku. Iya, aku 30. Percaya nggak kalau aku Karena bilang Aku kayak tua banget ya. Wow. Karena pengalamannya banyak banget. Kalau misalnya masih muda nggak mungkin Jir gitu. bener sih. Iya kan? Iya Ya, bener. ya, ya, ya. Enggak, umur aslinya berapa? 30. Pas. Pas. 30, 31, 30 ya? Ya berarti Berapa sih tahun ini? 90-an. Awet muda ya. 30. 95. Se-Vincent. Muda. Lebih tua dari Vincent 1 tahun. Iya. Tapi age is just a number lah ya. Iya, it's just a number. Betul. Iya kan? Jadi Kak Indah ini pernah jadi dokter, jadi dia ngerti soal kedokteran. Jenius Iya. nggak hebat nggak? Udah ngerti banyak bahasa, jadi ada Iya, guys. lu buat Indah lu gokil. Ini kan sempurna. Pasti standarnya tinggi ya cowoknya. Standarnya Iya. tinggi pasti ya. Kalian Nggak punya gitu nggak? cowok? Enggak, aku sih lebih ke susah nggak sih nyari cowok baik-baik gitu? Tos. Enggak ya? Nyari cowok apa? Soalnya cowok yang benar-benar tulus tuh. Bener sekali. Ini mah bukan, iya, ini mah gak mau memang. Ya soalnya ada alasannya. Ini mah fokus karir dulu lah. Tapi Iya, bagus tapi itu aku bagus. juga, Jadi kayak udah yang mau-mau aja ya. Oke. Jangan yang mau aja. Tapi aku jangan, nanya ke Boleh. kamu sampai sekarang jomblo apa udah ada pasangan? Aku udah album sih kebetulan. Udah ada pasangan belum? Aku nggak sih, aku album nggak deh, nggak belum sih kayak aku ingin mencari yang kayak serius aja. Bejir, aku nanti bakal jomblo saya 30 tahun. Dan lu kok gitu, kenapa? Tapi kan gini, tapi kan Kak Indah kan karena dia selain dokter, dia juga idol, waktunya kan sibuk banget. Iya, iya, iya. Iya, Jadi tapi pasti itu ngaruh juga loh kak. untuk naro apa namanya? Gak semua orang bisa LDR gitu ternyata. LDR emang sulit ya buat kamu ya? Buat aku, iya sih. Tapi Iya, aku mau nanya, kamu ada pernah kecantol sama orang Cina nggak? Ah bagus pertanyaannya. Bagus. Enggak, karena kan gini. Iya loh, kan di sini banyak penduduk. Enggak, karena aku nanya, kan aku merasa kamu tuh kan kayak kompeten ya dalam hidup, kayak kamu ngerti. Enggak juga sih. Enggak usah kayak kamu ngerti betul gitu tujuanmu apa, maunya apa. Jadi pasti kan standar cowoknya juga yang bisa ngelit kamu, terus yang Ya. pasti Ya. lebih kompeten dari kamu. Nah, Ya. itu kan kriteria orang Cina sana kan Ada rata-rata pasti ya? kayak gitu. Cara kerjanya dan lain-lain. Nah, makanya aku nanya yang kayak tadi. Pernah kecantol nggak? Wah, bagus pertanyaannya nih. Iya. Saking bagusnya itu kreatif seksi mingkirin dulu. Coba kita jauh dulu. Jujur, ini aku belum pernah nih tanya seperti ini ya. Iya. On Oke, fire. on fire banget. Kalau kayak kecantol, pasti nggak sih? Tapi cantol nih dari Cina kemarin. Apa Pasti sih? sih. Tapi tuh business belum pernah yang sampai in a Serius relationship. ya? Enggak, iya karena aku orangnya agak Takut. takutan dan picky gitu, bukan picky sih, lebih ke takutan. Pokoknya kalau misalkan aku rasa oh dia gini atau misalkan ternyata ada yang lain atau apa kayak nggak terasa dia seriusnya, tuh aku langsung kayak Oke, make sense, make sense. Nah sekarang kita balik lagi nih ke kedokteran nih, konsultasi kedokteran. Sekarang kan lagi rame banget mengenai dokter-dokter kan lagi banyak banget yang viral ya. Apalagi waktu ini kan lagi viral banget mengenai vasektomi, mengenai kesehatan ibu-ibu atau reproduksi dan yang Vasektomi, lain. iya aku tahu yang kalau mau ambil bantus harus vasektomi dulu kan. Ya. tergantung sih, tergantung. Iya, iya. Tapi kalau kita mau nanya tentang kedokteran, ada yang mau konsultasi nggak tentang kedokteran? Kak Indah. Dokter apa dulu? Dokter bagus. umum atau kecantikan bebas kok. Gokil. Kecantikan. Bisa ya. Kecantikan. Ya sebentar aku panggilin dokternya dulu ya. Nah, bagus lagi. Oke ya udah ya. Aku ngerti kenapa dia begini, kecapean kerja di Cina. Jadi, Aduh, maaf ya, jadi guys. error. Silakan. Iya, Kamu nanya apa? silakan. Aku sekarang suaranya kayak gini kenapa ya? Oh, rada. Dari kapan? Dari 2 hari yang lalu. Ada kayak
Nyeri nggak tapi? Nyeri banget kalau Sekarang nelan nyeri air ludah. Kalau ngomong juga sakit ya? Enggak, tapi suaraku jadi kayak banci gini loh. Apa ya? Tapi batuk nggak? Batuk dikit, Nggak ada dahaknya? kering banget. Oke, ada demam nggak? Enggak. Kalau misalkan mau beli karena kalau misalkan belum 4 harian itu belum boleh minum antibiotik gitu-gitu, apalagi kan tadi nggak ada batuk yang berdahak Tapi gitu. ya soalnya aku mau Kayak bunda manggung. corona. Asik. Serius? Emang iya bang? Mana? Waduh. Oke, tadi silakan. Kitis nih. Kates. Ketis. Kak, aku mau konsultasi, tapi bukan tentang aku. Ya. Tadi tuh temenku tuh kan ngomong, kalau misal Ya nggak apa-apa. Ini soalnya pertanyaan. kenapa kok, iya kan dia udah nikah, kenapa kok suaminya saknenya di malam hari, Iya. tapi di pagi hari, kalau dia saknenya di malam hari, Iya. kebalik gitu. Jelaskan dok secara rinci, secara Oke. detail, secara ilmiah. Emang kalau yang aku tahu ini aku nggak tahu ya kalau realitanya seperti itu, tapi berdasarkan Yang kamu pelajari yang ya? aku pelajari gitu, Heeh. kayak cowok-cowok tuh kadang sekarang, apalagi zaman-zaman sekarang ya, kayak kadang mereka tuh kalau udah berkegiatan, apalagi misalkan begadang lah atau misalkan lifestyle yang nggak benar apa segala macam, justru udah kelelahan gitu loh di setelah mau tidurnya. Iya, oh iya pantas. Oh Makanya- iya atlet, suami saya atlet dok. Iya. Araso. Atlet basket. Oh iya. Emang normalnya kayak kalau cowok-cowok, makanya kayak misalkan kalau ada yang punya keluarga laki-laki, adik atau apa, atau misalkan mungkin teman-teman yang cowok ya, kayak Iya. pagi-pagi kan suka ngaca sendiri kan. Iya, Iya betul. bener Itu dok. normalnya memang seperti itu. Jadi kayak jadi itu mah komunikasi. Jadi karena gini, 20% dari apa ya, kesejahteraan Rumah hubungan tangga. suami istri itu rumah tangga tuh Iya. di Indonesia yang bagus itu masih 20%. Kenapa? Karena komunikasi yang kurang. Jadi dikomunikasiin aja, misalkan ya udah deh aku pagi-pagi juga, atau ada yang ngalah gitu loh, atau enggak kamu di malam hari deh tapi pas lagi kamu nggak kerja, jadi lebih ke komunikasi juga. Oh bagus. Gitu. Fior nih kayaknya mukanya udah mulai tertarik nih. Silakan Fior, mau nanya-nanya apa? Mau nanya-nanya apa? Bebas. Biasanya saya yang ngalah sih dok. Tapi Jadi pagi juga, dikomunikasiin malam aja. juga. Gitu. Bisa. Harus menyeimbangi tenaga atlet, memang capek ya. Oke. Kalau enggak biasa kan ada konsul. Wah, jadi panjang ya. Iya nggak apa-apa. Boyke ya. Iya. Tapi hebat loh Kak Indah, lo bisa semuanya. Silakan Kak Indah. Aku ya. Sampai mana ya tadi? Tapi kan ada. Oh ya. Nah, jadi kalau enggak konsultasi aja, kayak biasanya tuh kan selama ini kalau di Indonesia tuh masih yang cewek doang dicek. Sebenarnya harusnya dua-duanya, cewek sama cowoknya tahu. Karena memang seksual tuh ada berdua. Iya. Seksualnya kayak misalkan kalau cewek kan Aktifnya. dicek nih, misalkan rahimnya gimana, apanya, rahimnya gimana. Kalau cowok juga misalkan cowok tuh justru lebih detail, kayak kualitas spermanya gimana, Yeah. jumlahnya gimana, bentuknya gimana gitu. Kalau mau punya anak cewek apa cowok ada konsultasinya nggak? Bagus. Gerakannya, gerakannya harus apa gitu? Kalau gerakannya sih, Silakan. kalau misalkan makan apanya tuh kayak kalau yang aku baca tuh banyak banget sebenarnya, kayak ada yang orang bilang harus makan yang kayak toge-togen atau Ya. apa, itu beda-beda sih sebenarnya. Kalau Jadi dia pengennya anaknya cowok, aku sejujurnya belum sedalam itu lebih ke seksologi sih jatuhnya. Oke, beda field ya. Itu spesialis. Spesialis. Nah tapi kalau misalnya orang hamil, ibu hamil, itu pantangan Iya, tapi yang nggak itu boleh dilanggar banget tuh apa misalnya? Ini penting banget menurut aku, karena banyak banget kayak Indonesia kan kematian ibu anak tuh masih tinggi banget Kak. Ya. Jadi ini buat teman-teman yang misalkan apa ya, bisa ibu muda gitu ya. Kan udah 3 trimester nih guys. Oke. Kalau hubungannya berarti sama misalkan seksologis yang tadi, berarti misalkan gini. Kalau misalkan trimester pertama tuh yang paling penting tuh semua kayak kalori, nutrisinya kalori, protein, terus juga misalkan kalorinya tambahannya 200 kal per hari tuh, atau misalkan Berarti kayak harus asam banyak folat makan ya? penting banget. Oh, iya, kan asam asam folat kan buat kayak pembentukan awal banget si janin segala macam, itu penting banget biar kayak pintar gitu kan anaknya. Ya kan? Terus kayak Itu di trimester 1. Ya, terus misalkan banyak yang nanya tuh kayak gini, misalkan kalau hubungannya tadi ke hubungan seksual, misalkan bolehnya kapan kayak gitu Oh kan. ya bagus tuh pertanyaannya. Ya kan, misalkan sebenarnya nggak ada yang literatur yang mengatakan nggak boleh banget. Nggak ada sih sebenarnya. Emang trimester hamil mana, boleh trimester kayak mana. gitu? Nah, tapi harus dilihat juga kayak kondisi ibunya gimana. Kayak misalkan morning sickness-nya parah banget nih, yang itu ngeganggu Ya. gitu. Terus
misalkan trimester pertama juga kan masih rawan sebenarnya, apalagi kan dengan kita zaman sekarang tuh modern, anjay pintar banget gila parah. Lagi ya, terus misalkan kayak modern lifestyle kita kan udah mulai nggak bener nih apa segala macam, olahraga segala macam ya. Tuh sebisa mungkin kalau emang ngerasa nggak yakin tubuh sehat apa nggak, mending jangan. Oke, Dok. Kalau mau di yang ketiga aja, trimester 3 atau di atas 36 minggu, karena memang waktunya diberikan rangsangan kontraksi sebesar-besarnya biar dia gampang keluar. Iya, sama itu ngelatih. Fior temennya mungkin ada yang hamil, mau nanya-nanya temennya. Iya, pokoknya kalau yang Saya udah juga nanyain hamil temen gede, saya. iya, hamil gede pokoknya jangan posisi juga itu harus yang nyamping katanya biar nggak ketekanan Posisi. Nggak boleh gaya menekan helikopter. bayinya gitu. Oke, misalnya temenmu ada yang hamil, kamu mau nanya apa? Kalau misalnya temenmu ada yang hamil. Temen saya ada yang hamil, Dok. Baru trimester 1 lah, baru 2 bulanan gitu. Iya. Saya lihat perut dia banyak bulunya, Dok. Itu kenapa ya? Oh, saya mau nambahin juga. Karena perutnya tiba-tiba ada garis. Ya nggak apa-apa, temanmu itu kamu agak detail juga ngeliatin perut temen. Soalnya dia ngambang saya. Iya. Boleh. Silakan. Kenapa banyak bulu gitu loh, Dok? Kenapa gitu? Silakan dokter aja yang jawab. Oke ya, jadi katanya kalau misalkan dari teori yang aku tahu ya, jadi kan memang kalau misalkan orang hamil tuh ada banyak banget perubahan hormon. Buat apa nih? Buat mempersiapkan si bayinya itu nyaman, kayak salah satu contohnya misalkan kenapa harus ada plasenta tuh biar dia empuk, karena kan dia tinggalnya di situ apa segala macam. Jadi kayak suster ini nyiapin makanan, giniin apa namanya ketubannya blablabla gitu. Salah satunya misalkan jadi banyak yang nggak cuman garis di perut atau misalkan jadi bulunya, kadang ada orang yang kayak jadi malah tambah jerawatan, tambah rontok, atau ada yang kayak hidungnya jadi lebih Temen gede. saya kayak gitu. Iya. Paham. Tapi semua fungsinya adalah itu tuh ada fungsinya. Mempersiapkan untuk dia Ya, supaya jadi rasanya. nanti makin lama kan si otot perut kan bakal ngeregang gitu kan, makanya diperkuat dari sekarang. Kayak bulu pun nggak cuman bulu yang tumbuh pada saat hamil ya, semua bulu di tubuh kita. Anjay keren banget ya si bulu ini ya. Oke, itu yang pokoknya intinya untuk mempersiapkan supaya nanti waktu bayinya lahir nyaman dan selamat. Dan nyaman. Berarti Karena itu kenyamanan. perubahan yang nggak harus ditakutin ya sebenarnya. Itu normal banget kok. Itu normal. Tapi Dok, ini mitos apa enggak, Dok? Katanya kalau banyak ya guys. ibu Takut menguap gitu kayak nggak mikir. gimana? Ya ini apa aku berusaha sebaik mungkin. Kalau katanya kalau dia selama hamil cantik, anaknya cowok. Kalau dia kayak hidungnya gede ini terus kayak gitu kena Oke. jelek gitu, anaknya cewek. Cowok tak? Seingat aku itu Mitos. Mitos ya. Karena cewek cowok kalau intinya adalah lebih ke si genetiknya kan, kayak kalau di mungkin di SD atau SMP SMA ada tuh yang XXX gitu-gitu loh. Itu karena ke situ. Berarti kelamin bayinya itu ditentukan dari bapaknya ya, Dok ya? Nah, ini sih udah agak nguap dikit ya. Iya. Udah mulai agak susah. Tapi sebenarnya itu genetik soalnya susah. Itu nggak bisa dipakai. Iya sebenarnya, bahkan kayak banyak juga yang kayak berapa bulan mau lahiran itu bahkan banyak yang belum kelihatan juga, atau masih ada 2 atau bahkan belum ada. Oh, Dok, saya mau nanya. Teman saya. Teman saya, Dok. Ini gampang, Dok. Oke. Kan kalau udah gede perutnya itu kan disarankan berhubungan ya kan, Berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri biar jalannya tuh kalau mau lahiran normal tuh gampang cus gitu kan. Kalau misalnya si ibunya nggak basah nih, misal gara-gara hormon kering banget sawahnya gitu kan. Ini penting banget, ini keren banget pertanyaannya. Aslinya teman saya yang nanya. Makanya saya inget gitu. Iya. Gimana? Temennya agak banyak nih tip pertanyaannya ya. Hamil semua. Lanjut. Ini penting. Ini masih ada nyambungnya sama yang Penting tadi. masalahnya. Kesejahteraan pasangan suami istri kayak yang 20% doang tadi. Itu karena masih banyak banget di Indonesia yang nggak tahu kalau cewek itu butuh yang namanya pemanasan. Itu tuh penting sekali. Olahraga. Benar. Olahraga juga ada kalori yang terbakar di sana. Pilates dulu gitu. Boleh, tapi lebih ke si foreplay-nya itu yang di depan. Jadi minimal tuh 15-20 menit itu wajib kalau buat cewek gitu. Karena kalau cowok kan langsung gitu kan. Kalau cewek nggak bisa guys. Tapi biasanya ya gitu, kayak kalau cewek mungkin ada yang ngerasa cewek lebih tahanannya lebih kuat gitu-gitu.
beda-beda ya Mas. Tapi yang jelas foreplay itu sangat berpengaruh besar terhadap kesejahteraan hubungan seksual suami istri. Gokil. Gue bisa bilangnya ini salah satu episode yang paling mengedukasi. Luar biasa. Aku ada nanya lagi nih. Dan pertanyaan-pertanyaan dari semuanya setara, semuanya on fire banget, dari mulai mengenai karir, dari mulai kehidupan. Mungkin karena relate banget. Oke. Soalnya bintang tamunya idol plus dokter. Lu bagi waktunya gimana? Maksudnya kan jadi dokter dan jadi idol itu tuh gila susah banget. Dokternya masih aktif nggak? Kalau luar biasa sekali pertanyaannya. Kalau dokter tuh kita sebenarnya nggak ada yang bilang oh udah nggak jadi dokter. Jadi kalau udah disumpah tuh selamanya jadi dokter. Jadi gitu. ya sebenarnya kalau once a doctor forever a doctor. Karena ada sumpah kode etiknya segala macam. Terus yang memang mau sampai kapanpun misalkan di depan aku ada yang butuh gawat darurat, pertolongan pertama gawat darurat, ya aku harus turun. Kayak gitu-gitulah. Jadi pun kakak sambil lagi nyanyi. Iya sih. Pernah kayak gitu. Tapi pernah ada situasi gitu nggak? Pernah ada situasi di mana lo lagi fokus di kerjaan yang lain, tapi memang ada orang butuh pertolongan pertama. Pernah. Gatel gitu pengen nolongin. Enggak, lebih ke gatel kayak udah mungkin karena udah berapa tahun kita kayak gitu ya. Jadinya otomatis kayak zet aja gitu langsung. Berarti aja. Ya lebih ke atau enggak? Hey you, look at me. Ya. Iya kayak gitu. Iya kayak gitu. Bisa. Once a doctor, forever a doctor. Bagus, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Dok, aku opini dokter soal yang di rumah sakit yang dokter cowok itu. Iya. Ya udah itu mah nggak usah dikasih opininya, udah jelas salah dong. Iya, itu mah udah salah. Yang jelas dokter itu cuma profesi guys, kayak dokter itu juga manusia. Kayak menurut aku semua profesi itu profesi itu tuh sama gitu loh. Kayak pasti ada yang baik, pasti ada yang buruk ya kan. Kalau yang iya itu mah oknum doang yang kayak gitu mah. Aja sih kalau kata aku ya. Jangan cuma gara-gara sedikit orang-orang yang seperti itu. Iyalah. Jangan gara-gara hanya sedikit orang seperti itu satu profesi jadi Iya sih betul. Oke, kita kasih satu lagi karena ini waktunya karena kalian tadi tanya banyak. Udahan nih. Aku mau nanya. Boleh. Kita perpanjangnya sejam lagi kali Kak. Agak panjang ya 1 jam lagi. Kita satu-satu masing. Silakan Kak Tes. Kakak punya tempat praktek sendiri nggak kan? Katanya kan dokter adalah setiap hari dokter. Iya. Nah itu kayak di backup sama kayak yang lain nggak? Kayak misal kakak punya perawat sendiri apa gimana? Sejauh ini sih aku belum punya tempat praktek sendiri. Memang aku punya mimpi kayak udah deh nggak apa-apa sekarang aku nabung dulu aja, kayak pengen nanti suatu saat bikin klinik sendiri atau rumah sakit sendiri gitu loh. Jadi nabungnya lewat jadi idol. Keren juga loh. Masa sih? Ya ampun, amin ya. Tapi kalau dikasih pilihan mau sukses jadi idol atau sukses jadi dokter, pilih mana? Kalau dipilih sih, aku to be honest dari dulu nggak pernah nemu jawabannya karena dua-duanya itu menyimbangkan kehidupanku aja. Suka gitu ya, suka nih. Enggak kayak dua-duanya tuh nggak bisa hilang ternyata dari aku. Kayak aku kalau full jadi dokter, kalau stres aku gimana? Kayak aku kan kalau lagi jadi dokter nggak bisa dong misalkan dok aku bete banget di rumah gini. Masa aku bilang iya bu aku juga kemarin di kerjaan aku dokter Gen Z ini. Kan nggak mungkin kayak gitu kan? Makanya nggak mungkin kan? Makanya aku bikin lagu, makanya aku bermusik. Jadi keresahannya ditaruh di dalam seni Iya, itu. Tapi kakak ini nggak kepikiran bikin lagu kedokteran? Apa Iya, tuh? jadi kayak ya misal nih kayak Lagu kedokteran apa? Coba contoh. Paru-paru basah itu penyebabnya gitu. Hai, aku Mei dan inilah sebuah karya dari bocah kosong selalu berjaya. Semoga kamu sehat dan selalu tertawa. WK Project. Oh awas paru-paru basah, kalau sudah basah keringnya pasti susah. Awas paru-paru basah. Sekian dari aku dan tim WK. Oh iya benar. Gula diabetes. Ya begitu. Nanti mungkin dipertimbangkan ya. Iya, aku tapi udah pernah bikin tentang mental illness di Mirror on the Wall yang malah di stream 1 juta streams tuh malah di China semua kemarin. Itu bisa kita dengar di Spotify kah? Bisa banget. Bahasa di Cina? Oh enggak, bahasa Inggris. Mostly kan banyak bahasa memang. Iya, Inggris, Indo sama Cina. Boleh nyanyiin refnya nggak? Boleh dong. Silakan nyanyikan refnya.
I know what you've been through. I'm right here next to you. Just tell me you're ready to sad song you listen to. Now it's been 2 weeks since you think about you shouldn't do. Let's lupa ya. Kita nyanyi Gen Z ini. Ya, sorry guys, udah ini nyanyinya yang Cina version mulu ya jadi lupa. Oh iya. Ya pokoknya itu. Tapi suaranya enak loh. Terima kasih. Iya. Oke, pertanyaan terakhir sebelum kita closing kita berikan kepada Lagi dong Kak, lagi. Ya, Fior silakan. Pertanyaan terakhir. Aku mau nanya itu eyelash extensionnya jenis apa sih? Aduh, agak jauh. Ini aku beli di Cina murah banget guys. Di Cina? Oh itu belum mata palsu. Iya, aku nempelin tapi Oke di deh. atas gak bisa diambil. Kalau soal gosip gini nanti. Celananya check out di mana? Enggak, semua aku beli waktu di Cina. Ya sudah. Juga di Cina. Sampai ketemu lagi di bocah-bocah kosong selanjutnya. Mana aku dari Cina? Gua nggak bisa joget, satu. Ada Kevin, ada Mei dan juga Pia. Semua kosong. Masa gitu bang?